warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar hari ini yang bertemakan pola hidup generasi Z. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini untuk membahas tema yang sangat relevan, yaitu generasi Z. Generasi yang dikenal dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi serta ketertarikan yang mendalam terhadap isu-isu sosial, teknologi, dan keberlanjutan. Hari ini kita akan mengeksplorasi berbagai topik yang menarik bagi Gen Z, mulai dari kewirausahaan, kesehatan, mental, hingga teknologi dan inovasi. Semoga seminar ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tapi juga inspirasi bagi kita semua untuk berkontribusi positif di masyarakat. Baiklah, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara seminar kita hari ini. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, lalu diikuti pembacaan narasumber, dan terakhir penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu pembukaan dari Ketua Pelaksana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah. Saya di sini adalah ketua panitia dari kelompok kami. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mendatangi seminar ini. Di sini kami berharap seminar ini dapat menjadi inspirasi bagi kalian dan dapat berguna bagi kehidupan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Podiantoro Widianto, MKOM yang terhormat. Di sini saya akan menjelaskan materi seminar kali ini tentang pola hidup Gen Z. Gaya hidup Gen Z mencerminkan perubahan besar dalam era berinteraksi dengan teknologi. Mereka tumbuh di era di mana teknologi digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi cara belajar mereka, berkomunikasi, dan mencari informasi. Selain itu, kesadaran lingkungan yang tinggi juga menjadi ciri khas dengan semakin banyaknya perhatian pada isu-isu seperti perubahan iklim, daur ulang, dan perubahan gaya hidup berkelanjutan. Generasi ini juga lebih cenderung untuk mencari pekerjaan yang memberikan fleksibilitas, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, serta mereka sering mengejar karir yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Sekali lagi, gaya hidup Gen Z bisa bervariasi, namun pada umumnya mereka menunjukkan ketertarikan dalam teknologi, keberagaman, kesadaran lingkungan, dan penekanan pada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Di seluruh dunia, Gen Z menghabiskan lebih banyak waktu daripada perangkat elektronik dibanding
dibanding membaca buku dibandingkan sebelumnya, yang berdampak pada rentang perhatian, prestasi akademik, dan kontribusi ekonomi di masa depan. Gen Z dikenal lebih mandiri daripada generasi sebelumnya. Mereka tidak perlu menunggu orang tua untuk mengajari hal-hal atau memberitahu mereka bagaimana membuat keputusan. Karena Gen Z dikenal karena kreativitas mereka dalam menciptakan konten digital, solusi teknologi baru, dan ide-ide inovatif. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para MC yang sudah mempersilahkan saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen selaku dari dosen mata kuliah Digital Technology Communication. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara seminar kali ini dengan tema kita yaitu pola hidup Gen Z atau generasi muda nih, generasi zaman-zaman sekarang. Oke, baik. Nah, sebelumnya Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, di sini saya Adinda Eka Permatasari. Di sini saya adalah narasumber dari acara kali ini yang akan membawakan materi pada hari ini. Kita langsung aja ke materinya. Di sini pasti pada tahu dong, generasi muda itu yang kita tahu tuh pasti dari pola hidupnya atau dari keseharian mereka yang udah berbeda banget nih. Nah, terus udah gitu, generasi muda ini kan lahirnya itu pada tahun 97 sampai 2012 yang dimana generasi muda ini tuh udah lahir di zaman teknologi udah semakin canggih, ya kan? Udah gitu kita kalau mau nyari apa-apa nih, kita harus ada yang namanya atau butuh yang namanya internet gitu kan. Kalau misalnya nggak ada itu, kita nggak akan tahu apa itu dunia dan seisinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama atau poin pertama, yaitu karakteristik Gen Z. Nah, karakteristik Gen Z ini kita disebutnya itu digital native seperti yang saya bilang tadi, yaitu di mana para generasi muda nggak tahu apa itu dunia, nggak tahu apa itu isi dunia kalau misalnya nggak ada HP atau nggak ada tablet, nggak ada alat-alat canggih dan juga internet, dia nggak akan tahu. Karena kita kalau mau nyari sesuatu itu beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita harus cari dari mulut ke mulut, sedangkan sekarang kita tinggal tiduran aja itu udah bisa nyari informasi dari HP ataupun alat lainnya. Nah, udah gitu kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua itu adalah pola hidup Gen Z. Pola hidup Gen Z itu biasanya ngapain sih? Kalau yang kita tahu, pola hidup Gen Z itu zaman sekarang lebih suka nonton Reels, TikTok, terus apalagi YouTube, yang YouTube Reels-nya itu. Terus juga mungkin suka yang namanya lihat-lihat video pendek di sosmed dan juga scrolling sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, terus aplikasi belanja pun juga ada. Sekarang anak Gen Z kalau apa-apa tuh belanjanya di Tokopedia, Shopee, TikTok Live, Shopee Live, Aku Laku, ya kan? Dan masih banyak lagi. Kenapa mereka lebih suka belanja secara online? Karena mereka lebih mementingkan kualitas waktu kecepatan dibandingkan melihat secara fisik. Jadi
itulah perbedaan antara generasi Z atau generasi muda dan juga generasi sebelumnya. Oke, poin ketiga adalah tantangan yang dihadapi oleh Gen Z atau generasi muda. Tantangannya apa sih? Terus mereka tuh kenapa sih gitu kan? Nah, jadi tantangan dari si generasi Z ini atau generasi muda ini adalah kayak misalnya mereka itu gampang ya namanya overthinking kayak kita ini. Misalnya kayak aduh besok gue jadi nggak nih, besok gue jadi orang kaya, besok gue jadi punya duit banyak nggak nih, atau misalnya cita-cita gue tercapai kagak, atau kira-kira gue besok bisa nggak ya pindah ke kampus sebelah alias UI Universitas Indonesia. Dan masih banyak lagi tantangan yang mereka pikirkan atau mereka hadapi. Terus juga yang sering kita alami saat ini dan kebanyakan sih ya itu adalah faktor ekonomi. Pasti kita kepikiran dong. Terus juga zaman sekarang ini banyak yang namanya generasi muda itu FOMO, dimana tuh mereka kayak pingin ikut-ikutan, kayak misalnya ada tren TikTok, terus gue juga mau bikin buat narik followersnya gitu. Terus yang keempat adalah poin terakhir dari materi hari ini, yaitu peluang apa saja yang bisa kita dapat nih, yang bisa kita manfaatkan mungkin ya dari dari sebagai generasi Z ini. Sebenarnya peluang yang bisa kita manfaatkan adalah dimana ketika saya meneliti pada saat zaman corona, yaitu banyak sekali generasi Z yang sudah memanfaatkan teknologi canggih ini untuk berjualan atau berbisnis. Karena pada saat itu kita kan tidak bisa berkeluar-keluaran ya pada saat corona, dan hanya bisa mengandalkan atau melihat informasi itu dari HP. Kita tidak bisa yang namanya tatap muka secara langsung. Dan juga dari si teknologi ini itu kita bisa manfaatkan untuk berjualan secara live. Sekarang banyak nih kayak TikTok live, Shopee live, terus Tokopedia pun juga sekarang ada Tokopedia live. Dan dimana kita hanya melihat, mengecek, kalau tiba-tiba udah check out aja, terus tinggal nunggu barangnya sampai gitu kan. Terus juga kalau yang saya teliti dan saya lihat, generasi muda ini cukup kreatif, terus inovatif, dan sangat pintar untuk menyuarakan tentang isu-isu sosial. Contohnya seperti saat Indonesia darurat atau Garuda darurat itu, banyak sekali generasi muda seperti kita ini yang menyuarakan ketidakterimaan atas perlakuan tersebut. Terus juga apalagi ya, mungkin tentang menyuarakan hal-hal yang lain, misalnya kayak kasusnya suami Dewi Sandra yang dikorupsi itu, yang didenda hanya sekitar 120 miliar dengan dipenjara 6,5 tahun. Itu banyak sekali para masyarakat, terutama generasi muda yang tidak terima dengan berita tersebut, dan disitulah mereka mulai menyuarakan menggunakan teknologi ini. Jadi pemanfaatan teknologi ini untuk generasi muda ini cukup berguna karena bisa membuat mereka lebih berpikir luas tentang dunia. Karena kalau misalnya kita nggak ada ini, kita nggak akan tahu kan tentang info-info atau hal-hal terbaru yang ada di dunia ini gitu. Yang kelima adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang sudah saya sampaikan pada materi kali ini yaitu dimana menurut saya adalah para generasi Z atau generasi muda ini cukup kreatif dan cerdas dalam beradaptasi di lingkungan sekitar. Dia beradaptasi dengan cepat dengan dari keadaan isu-isu sosial, terus juga beradaptasi dengan cepat karena faktor ekonomi dan lainnya. Terus juga para generasi muda ini juga cukup membawa perubahan untuk dunia ini dengan sangat positif dan juga kreatif dalam menyuarakan atau membawa hal-hal yang baru untuk membangun dunia ini yang lebih canggih lagi mungkin ya.
Oke, baik. Mungkin itu saja nih kesimpulan dan juga materi hari ini dari saya Adinda Eka Permatasari, dan saya mempersilakan kepada yang lainnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saya dan saya akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaannya. Baik, kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nelina Nurmalia Harahap atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, tidak terasa kita sudah mendekati waktu penutupan. Saya berharap pada seminar ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang pola hidup Gen Z, serta mendorong kita khususnya sebagai Gen Z untuk berbagi pengalaman dan perspektif kita mengenai tema ini. Dengan memahami karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh Gen Z, saya berharap semua generasi sekarang dapat lebih baik mendukung generasi Z dalam mencapai potensi penuh mereka di masa depan. Terima kasih atas antusias dan partisipasinya. Saya Zaki Ikhwan Najib selaku MC. Saya Rifki Duatmaja. Kami berdua mohon undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.